Di video kali ini, saudara, saya akan memaparkan materi atau kita akan belajar bersama-sama tentang pembelajaran tentang soteriologi. Kalau di video pertama kita sudah belajar tentang doktrin kristologi, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita akan mempelajari doktrin keselamatan. Di video kali ini kita akan membahas beberapa poin yang akan kita bahas. Ada 6 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang mengapa manusia memerlukan keselamatan. Apa dasar keselamatan? Bagaimana keselamatan dikerjakan? Siapa yang diselamatkan? Dapatkah keselamatan hilang? Apa tujuan akhir keselamatan? Saudara, jika saudara tahu bahwa doktrin tentang keselamatan ini banyak diperdebatkan oleh para teolog saat ini, karena ada berbagai pendapat yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa didapat melalui kebaikan. Ada juga yang berpendapat bahwa di agama masing-masing mempunyai keselamatan masing-masing. Itu pandangan dari pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama sama dan mempunyai keselamatan masing-masing. Jadi saudara, maka dalam hal ini kita akan mempelajari bersama-sama apakah keselamatan yang benar itu, di manakah keselamatan yang benar itu, dan siapa yang menyelamatkan kita, serta mengapa kita diselamatkan. Jadi saudara yang terkasih, pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa manusia saat ini membutuhkan yang namanya keselamatan. Dan yang mereka cari dan yang mereka sedang cari-cari saat ini adalah keselamatan. Semua agama mencari keselamatan mereka. Maka dalam hal ini kita akan membahas beberapa poin yang akan mengingatkan kita, yang akan memberikan kita pandangan yang benar tentang keselamatan itu. Apa pengertian daripada soteriologi ini atau doktrin keselamatan ini? Dalam perjanjian lama, ternyata soteriologi ini ada pengertiannya. Dalam bahasa Ibrani katanya yes, ver artinya jamak, banyak. Varian bentuk kata Yesua artinya meluaskan tempat keadaan, bebas dari tekanan. Artinya apa? Dalam perjanjian lama itu disebut Yesa, kata Yesa dalam bahasa Ibraninya itu membebaskan dari tekanan. Contoh pada masa bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka dibebaskan oleh Allah melalui, mereka diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Di bagian kedua ada 2 pengertiannya, yaitu gaal, ver, artinya menebus, membeli kembali. Ya, di mana ada penebusan yang diberikan. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada yang namanya korban keselamatan, korban penghapus dosa. Itu yang membeli kembali dosa-dosanya. Tapi dalam pengertiannya di dalam perjanjian baru ada juga menarik. Dalam perjanjian baru itu artinya soterio, artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Jadi artinya bahwa adanya keselamatan secara rohani, adanya karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Seorang yang diselamatkan itu tidak akan binasa. Contoh, saya berikan contoh bahwa seorang atlet yang berenang, pandai berenang, itu mendapatkan musibah, yaitu tenggelam, ataupun seseorang yang tenggelam. Saya berikan contoh lebih sederhana, itu seorang yang tenggelam. Maka seorang tersebut membutuhkan yang namanya penolong. Tentu penolong dalam hal ini lebih pintar berenang dan bisa menolong orang yang sedang tenggelam. Begitu juga dengan kita saat ini. Kita harusnya membutuhkan penolong agar kita tidak binasa, agar seorang yang tenggelam itu tidak mati. Maka dia membutuhkan penolong atau pertolongan. Bagian kedua itu sozo, artinya menyelamatkan, memulihkan. Jadi bukan hanya pasif, tetapi dia yang bekerja menyelamatkan kita
dari dosa. Dan ada pun pertanyaan yang menarik, mengapa kita membutuhkan keselamatan? Ternyata kalau kita melihat bahwa sejak dalam perjanjian lama, sejak Adam dan Hawa itu diciptakan, maka mereka ditempatkan di Taman Eden. Dan pada saat itu mereka diberikan free will atau kebebasan. Ternyata di dalam hal Allah memberikan kebebasan kepada mereka, malah mereka tidak taat. Mereka malah melakukan hal yang Tuhan berikan aturan supaya mereka tidak makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Dan mereka tidak taat terhadap perkataan Allah, terhadap aturan yang diberikan Allah. Maka mereka jatuh ke dalam dosa. Kondisi manusia sejak kejatuhan, kebutuhan manusia akan keselamatan berakar pada realitas dosa. Manusia diciptakan baik adanya. Kejadian 1 ayat 31. Namun kejadian Adam dan Hawa dalam pasal 3 mengubah kondisi seluruh umat manusia secara radikal hingga saat ini. Dosa itu mengalir kepada kita. Makanya ketika saat ini kita sudah berdosa dan kita membutuhkan yang namanya penyelamat, keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang sudah kita pelajari di video yang pertama tadi, bahwa kita membutuhkan keselamatan karena kita sudah jatuh di dalam dosa, maka kita harus membutuhkan yang namanya penolong ataupun penyelamat kita di dalam membebaskan kita dari maut, dari hukum dosa tersebut. Jadi adanya kerusakan total tidak berarti manusia sejahat mungkin, melainkan tidak ada satupun bagian dari keberadaan manusia yang tidak tersentuh dosa. Artinya apa? Implikasinya adalah manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi manusia tidak pernah mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan menebus dosa kita melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya. Jadi konsekuensi dosa, terputusnya hubungan dengan Allah ketika Adam dan Hawa itu mereka melanggar aturan, berbuat dosa, maka pada saat itu hubungan manusia dengan Allah itu runtuh. Dan ketika ada Yesus Kristus yang menebus, hubungan itu dipulihkan sehingga saat ini kita bisa menyembah Yesus kapanpun kita mau. Poin kunci mengapa manusia butuh keselamatan, karena manusia secara kodrat berada dalam dosa, berada di bawah murka Allah, tidak mampu menebus dirinya sendiri dan tidak dapat datang kepada Allah dengan usahanya sendiri. Keselamatan harus datang dari luar diri manusia, tetapi dari Allah sendiri. Jadi mengapa kita butuh keselamatan? Kita ini adalah umat berdosa, orang yang sering jatuh ke dalam dosa. Maka kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Bagian yang kedua, apa yang harus kita pelajari tentang apa dasar keselamatan? Mengapa kita butuh keselamatan? Dan dasar apa yang kita pelajari tentang keselamatan? Apa dasar kita memperoleh keselamatan? Begitu. Kalau berbicara tentang dasar, itu adalah fondasi yang kuat. Fondasi. Kalau dasarnya tidak kuat, maka berat rumah. Kalau dasar tidak kuat, maka rumah itu mudah runtuh. Keselamatan berdasarkan anugerah Allah. Dasar utama keselamatan adalah anugerah Allah. Grace. Kasih dan kemurahannya yang tidak layak diterima manusia. Allah tidak menyelamatkan manusia karena manusia layak, melainkan semata-mata karena kebaikan dan kasih-Nya. Makanya dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil usaha manusia. Dasar keselamatanmu itu bukan hasil usahamu. Itu adalah anugerah yang Allah berikan bagi kita. Secara cuma-cuma diberikan kepadamu. Melalui apa? Melalui karya penebusan.
Yesus Kristus, di mana Allah menjadi manusia dan menyempurnakan hidup sebagai penggantinya. Kematiannya di atas kayu salib itu adalah konsekuensi dari dosa kita. Dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan untuk menyatakan bahwa dia adalah yang berkuasa dan dia hidup. Apa dasar keselamatan? Bukan perbuatan manusia. Keselamatan tidak dapat dihasilkan oleh perbuatan baik, ketaatan dan hukum atau ritual agama apapun. Kitab dengan tegas menyatakan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan melainkan hanya menunjukkan dosa di dalam Roma pasal 3 ayat 20. Jadi hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan melainkan hanya menunjukkan dosa. Makanya pada para ahli-ahli Taurat itu pada masanya Yesus, mereka seringkali mencobai Yesus. Mereka seringkali mengintimidasi Yesus agar Yesus salah jawab. Tetapi Yesus sempurna dan bisa menyudutkan para ahli Taurat. Sesungguhnya yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus oleh iman. Perbuatan kebenaran manusia ibarat koin kotor di hadapan Allah. Keselamatan adalah anugerah melalui iman, bukan campuran anugerah khusus dan usaha. Dasar keselamatan adalah anugerah Allah semata atau bisa disebut sola gratia yang digenapi melalui karya penebusan Kristus di kayu salib, solus Christus dalam bahasa Yunaninya, dan diterima melalui iman saja. Ya, kita terima melalui iman keselamatan itu atau sola fide. Tidak ada dasar yang dapat menyelamatkan manusia daripada itu. Bagaimana keselamatan itu dikerjakan? Keselamatan bukan sekedar satu peristiwa, melainkan sebuah proses atau urutan yang mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam teologi Reformat ini disebut ordo situs, urutan keselamatan. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari bagaimana keselamatan itu dikerjakan. Sebagaimana para teolog pada teolog reformat itu ada Calvinisme, ada Agustinus dan John Wesley, itu para teolog yang memaparkan ini bahwa ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Bahwa pertama yaitu pemilihan ataupun election. Sebelum penciptaan dunia, Allah telah memilih mereka yang akan diselamatkan berdasarkan kedaulatan dan anugerahnya, bukan berdasarkan perbuatan jasa manusia yang diselamatkan sebelumnya. Dasarnya apa? Dasar Alkitabnya apa? Efesus pasal 1 ayat 4-5. Dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi pada awal dunia diciptakan, Allah sudah memilih kita. Allah sudah mengenal kita. Itu mencakup tentang kemahatauan Allah ataupun kehendak Allah yang sudah memilih kita. Yang kedua, panggilan efektif. Allah memanggil orang terpilih melalui pemberitaan Injil. Bagaimana orang mengenal Injil kalau tidak ada pemberita? Makanya seorang orang yang percaya dituntut ataupun diberikan tanggung jawab oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa dipilih dan mengenal siapa Yesus. Panggilan ini bersifat efektif, tidak dapat ditolak karena disertai pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran orang tersebut. Jadi ketika kita memberitakan Injil itu, maka orang bisa saja menerima. Maka kemungkinan besar oleh kuasa Roh Kudus, bukan hanya kemungkinan besar, oleh kuasa Roh Kudus mereka bisa menerima Kristus itu sendiri. Jadi panggilan efektif itu maksudnya kita memberikan diri untuk memberitakan Injil, supaya mereka dipanggil Tuhan. Kelahiran kembali. Ketiga, kelahiran kembali atau regenerasi. Roh Kudus menggerakkan kelahiran baru dalam hati manusia
suatu perubahan fundamental dalam kodrat batinia seorang. Regenerasi mendahului iman. Banyak tentang cerita tentang kelahiran baru, banyak membahas dalam perjanjian baru, tuh khususnya di dalam Yohanes 3 yang membahas tentang percakapan Nikodemus tentang Yesus. Nikodemus beranggapan bahwa bagaimana saya dilahirkan kembali sedangkan saya sudah gede, sudah besar. Ternyata itu bukan maksudnya kelahiran baru. Bukan itu maksud daripada kelahiran baru. Bukan kita kembali di dalam rahim ibu kita, tetapi adanya pertobatan sejati. Adanya pertobatan kembali, perubahan secara fundamental dan tidak kembali kepada semula. Ya, yang dimana Titus pasal 3 ayat 5 mengatakan pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu melalui Roh Kudus. Kita dilahirkan kembali itu melalui Roh Kudus. Itu melalui Roh Kudus. Bukan hasil usaha kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebagaimana seorang yang tenggelam tadi, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, maka dia harus membutuhkan penolong yang akan menyelamatkannya. Yang keempat, iman dan pertobatan. Iman adalah respon manusia terhadap Injil. Maksudnya apa? Ketika seorang sudah mendengar Injil, maka adanya pertobatan. Pertobatannya itu harus benar-benar dan sejati. Itu terus bertumbuh. Pertobatan adalah perubahan pikiran tentang dosa, tentang diri sendiri, dan tentang Allah yang memberikan perubahan hidup. Karena banyak sekali pada zaman ini yang sedang ilfil tentang hidupnya. Mengapa saya jelek, mengapa saya begini, dan mengapa saya cacat. Mengapa saya terus berbuat dosa, mengapa saya terus tidak melakukan kehendak Tuhan. Maka harus ada namanya pertobatan sejati. Bukan hanya kita berkata saja, kita bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Tetapi adanya sifat yang progresif, terus maju, terus bertumbuh dalam iman melalui apa? Doa dan membaca firman Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan itu adalah cara kita bertobat. Dan bagaimana kita tahu apa yang Tuhan mau. 5 apa? Pembenaran. Allah menyatakan orang berdosa sebagai benar, tidak bersalah di depan hukum ilahinya. Berdasarkan kebenaran Kristus yang dikreditkan kepada orang beriman. Ini adalah tindakan hukum legal, forensik, bukan proses moral. Jadi ketika orang sudah menerima keselamatan itu, maka orang itu akan dibenarkan melalui Kristus Yesus. Akan menerima pembenaran itu. Dalam Roma pasal 3:24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sudah dibenarkan. Bukan berarti kalau salah itu dibenarkan. Tetapi kalau kita mengaku bahwa kita berdosa, kita datang di depan Tuhan dengan hati yang taat, hati yang jujur, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Karena dia sudah menebus dosa kita. Yang ketujuh yaitu pengudusan. Pengudusan adalah proses bertumbuh dalam kudusan sepanjang hidup orang percaya. Dikerjakan oleh Roh Kudus bekerja sama dengan ketaatan orang percaya. Pengudusan itu dikuduskan. Orang yang diselamatkan itu dikuduskan. Makanya orang Kristen itu harus dituntut untuk serupa dengan Kristus, segambar serupa dengan Kristus. Bagaimana hidup Yesus selama dia ada di bumi ini, dia sama sekali tidak tersentuh oleh dosa. Mungkin saja kita tidak bisa seperti itu, karena kita adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi melalui sifat kita, kepribadian kita, mungkin kita bisa lakukan. Mengimplementasikan kasih itu yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ketekunan, pemeliharaan. Allah memelihara orang percaya agar tetap dalam iman sampai akhir. Jadi ketika sudah kita percaya kepada Tuhan Yesus kita, membangun hubungan terus menerus. Tanpa adanya hubungan,
yang erat, maka bagaimana seorang gembala kita memelihara kita kalau saja kita tidak ada hubungan dengan dia, ataupun kita tidak mau tahu lah gitu. Makanya dituntut untuk kita untuk memelihara iman kita. Yang kesembilan, pemuliaan. Ini adalah tahap akhir keselamatan, penyempurnaan orang percaya baik jiwa maupun tubuh pada saat kebangkitan dan kedatangan Kristus kembali. Itu terjadi pada saatnya akhir zaman nanti, adanya pemuliaan di mana orang percaya akan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Kita akan melanjutkan membahas tentang siapa yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Apakah saya dan saudara? Ada banyak perdebatan teologis yang mengatakan bahwa siapa yang diselamatkan. Apakah orang berdosa diselamatkan? Pertanyaan tentang siapa yang diselamatkan berkaitan erat dengan pertanyaan tentang lingkup penebusan Kristus. Ini adalah salah satu topik yang penting banyak diperdebatkan dalam sejarah teologi Kristen. Betul. Pandangan universal ataupun pandangan Arminian berkata Yesus mati bagi semua orang tanpa terkecuali. Keselamatan tersedia bagi semua orang, namun menjadi efektif hanya bagi mereka yang merespon dengan iman. Jadi maksudnya apa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka itu untuk semua orang, tidak hanya terkhusus, tetapi hanya efektif kepada mereka yang merespon dengan iman saja. Dalam pandangan ini manusia memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak tawaran keselamatan. 1 Timotius pasal 2 ayat 4 yang mengatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Penebusan terbatas itu pandangan reformat Calvinis. Kristus mati secara khusus dan efektif bagi orang-orang pilihan. Jadi dia menganut pandangan predestinasi bahwa yang diselamatkan itu sudah dipilih, adalah pilihan Allah. Kemenyataan bukan hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, tetapi benar-benar menyelamatkan mereka yang dipilih Allah. Ada ayat Alkitab yang membangun ataupun dasar mereka untuk memberikan pendapat ini atau pandangan ini, itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 ayat 15. Akulah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi maksudnya apa? Gembala itu memberikan nyawanya kepada dombanya yang ia tahu dan ia yang percayai. Jadi itu pandangan tentang penebusan terbatas yang dipandang oleh reformat, yaitu Calvinisme. Pandangan tengah itu amiraldisme. Artinya Kristus mati bagi semua orang, namun Allah memilih orang-orang tertentu untuk menerima iman. Jadi dia berpandangan juga, pandangan ini pandangan bahwa memang mati semua, Kristus mati bagi semua orang, namun Allah memilih orang-orang tertentu dalam menerima iman sehingga keselamatan menjadi efektif bagi mereka. Ya, sama halnya dengan pandangan tadi tentang pandangan Arminian ini. Apa syarat keselamatan? Terlepas dari pandangan tentang lingkup penebusan, Alkitab secara konsisten menyatakan bahwa keselamatan diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu jelas bahwa iman melalui iman. Iman kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Apa kuncinya? Siapa yang diselamatkan? Setiap orang yang dengan iman, yang tulus datang kepada Yesus Kristus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berbalik dari dosa, akan diselamatkan. Injil terbuka bagi semua orang, tetapi diskriminasi Allah dalam kedaulatannya menyelamatkan sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Itu kembali kepada kehendak Tuhan. Injil terbuka bagi semua orang, tetapi yang keselamatan itu hanya efektif bagi orang mereka yang merespon dengan iman saja. Apakah dapatkah keselamatan hilang? Pembahasan yang ke-6, kita masuk pada pembahasan ke-6. Kelima saudara. Dapatkah keselamatan hilang? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan oleh orang percaya. Terdapat dua posisi utama dalam tradisi Kristen. Pertama, keselamatan dapat hilang. Itu dianut oleh Arminian. Pandangan ini dipegang oleh tradisi Arminian dan beberapa denominasi
krismatik argumen-argumennya. Peringatan-peringatan dalam Alkitab, ada banyak peringatan serius tentang kemurtadan. Dalam Ibrani itu mengatakan bahwa orang yang murtad tidak akan diselamatkan. Contoh kemurtadan beberapa tokoh Alkitab tampak kehilangan keselamatan mereka, Saul dan Yudas. Jadi mereka mempunyai dasar-dasar untuk memberikan perbandingan bahwa yang mereka contoh Yudas, mereka kehilangan keselamatan meski awal mereka sudah percaya pada Yesus Kristus, tetapi ketika mereka murtad, maka mereka akan kehilangan keselamatan mereka sendiri. Bukan berarti keselamatan itu hilang, tetapi keselamatan mereka itu hilang karena mereka tidak merespon dengan iman. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 4-6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan yang telah menjadi peserta dalam Roh Kudus lalu murtad lagi, tidak mungkin diperbaiki sekali lagi. Jadi itu pandangan mereka. Posisi kedua, keselamatan tidak dapat hilang. Itu dianut oleh Calvinisme, itu tokoh reformat. Atau lebih tepatnya disebut ketekunan orang-orang kudus. Ini bukan klaim bahwa orang dapat hidup semau-maunya, melainkan bahwa Allah memelihara yang sungguh-sungguh diselamatkan. Bukan berarti Allah membiarkan orang untuk terus-menerus berbuat dosa, tetapi mereka berpandangan bahwa Allah akan memelihara orang yang benar-benar ataupun orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu Yohanes pasal 10 28 sampai 29. Itu janji yang tegas yang disampaikan. Jadi mereka mempunyai pandangan bagaimana keselamatan itu dapat hilang atau tidak. Apa kuncinya bagi kita dapat keselamatan hilang? Orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, akan dipelihara oleh Allah sampai akhir. Namun ini tidak memberi izin untuk hidup sembarangan. Buah pertobatan yang konsisten dan ketekunan dalam iman adalah bukti keselamatan yang sejati. Itu bukti dari keselamatan kita. Bahwa pertobatan sejati itu adalah bukti keselamatan kita. Adanya pertobatan sejati. Allah memberikan keselamatan kita secara cuma-cuma. Keselamatan kita harus kerjakan. Karena itu adalah tanggung jawab kita, respon kita ketika sudah diselamatkan. Sebagaimana Allah memberikan dengan cuma-cuma, maka sebagai manusia yang percaya kepada Kristus, maka harus meresponnya dengan iman supaya keselamatan kita tetap utuh. Apa tujuan akhir keselamatan? Ini bagian terakhir kita akan pelajari. Pertama, kemuliaan Allah. Tujuan tertinggi adalah kemuliaan Allah. Tujuan utama dan tertinggi dari keselamatan adalah kemuliaan Allah. Keselamatan bukan terutama berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada Allah. Efesus pasal 1 ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia bagi puji-pujian kemuliaan-Nya, bagi puji-pujian kemuliaan-Nya. Jadi kita ini adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan untuk dijadikan persembahan sebagai puji-pujian. Ketika orang sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka dia berikan hidupnya untuk memuji Tuhan. Selamatkan memanifestasikan sifat-sifat Allah, kasih Allah yang menyelamatkan karena kasih-Nya yang besar. Keadilan Allah, keselamatan tidak mengorbankan keadilannya. Kristus membayar hukuman dosa kita. Roma pasal 3 ayat 25 ayat 26. Hikmat Allah. Rencana keselamatan menunjukkan hikmat-Nya yang tak terduga. Manusia tidak bisa memikirkan dari beberapa ribuan tahun lalu bahwa keselamatan akan kita lihat melalui pengorbanan anaknya atau putranya Yesus Kristus. Kedua, pemulihan citra Allah dalam manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dan pada saat itu kejadian ke-1, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita retak, hubungan kita kepada Tuhan itu retak, maka dipulihkan oleh Allah sendiri. Jadi apa kesimpulannya? Doktrin keselamatan adalah jantung dari teologi Kristen. Keenam pertanyaan yang telah kita bahas saling berkaitan membentuk satu narasi yang utuh dan koheren. Manusia membutuhkan keselamatan karena dosa telah memisahkan mereka dari Allah dan menempatkan mereka di bawah penghukuman. Jadi kita sudah mempelajari tentang keselamatan. Dan keselamatan
itu hanya didapat melalui iman kepada Yesus Kristus sendiri. Demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.